Alhamdulillah kita tidak hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam yang senantiasa kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang senantiasa istiqomah di jalan. Alhamdulillah, seperti biasa di setiap bulan kita ada ta'lif di masjid kita. Alhamdulillah sudah hadir Ustaz kita, Ustaz sehat Ustaz. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa Ustaz, di akhir sesi dan sekitar 20 menit ada untuk waktu jamaah kita untuk bertanya nanti apakah yang berkaitan dengan apa yang disampaikan atau ada hal-hal lain yang di luar yang disampaikan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح الآلك إنك خير الفاتحين. أما بعد. Jamaah yang muliakan, alhamdulillah segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala di kesempatan maghrib ini kita dikumpulkan dalam suasana yang baik dengan izin Allah, dalam suasana taat. Kita salat maghrib berjamaah, berzikir, berdoa, mengerjakan rangkaian kebaikan lain, termasuk dulu kita di masjid ini. Beberapa jenazah menuju sholat berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima ibadah kita semua. Dan Allah istiqomahkan kita di jalan-jalan yang dirahmati dan diridhoi oleh-Nya. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam dan salam yang wajibkan juga kepada segala keluarga dan seluruh sahabat radhiyallahu anhum, termasuk kita umatnya. Semoga kita diberikan hidayah dan taufik selalu untuk ittiba dan ajarannya, mengusahakan sunnah-sunnahnya, dan menjadikan Nabi sebagai sosok yang paling kita cintai dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang merahmati, sehat di semua Pak? Ibu sehat? Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di majelis Dwi Bulanan. Kita mengkaji kembali kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi rahimahullah. Sebelumnya mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kita masih di dalam bab yang sama, bab sabar. Ya. Menjadi bab kedua yang memasukkan Imam Nawawi dalam pembahasan ini, bab ketiganya. Jadi Imam Nawawi masukkan ke dalam bab sabar. Kita masuk hadis yang keempat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma thaqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashsha bil qarb faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa aqraba abatah. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekaligus pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bercerita, lamma thaqala Nabi, ketika Nabi SAW sakitnya semakin berat. Ini hadis ini menceritakan detik-detik sebelum Nabi wafat. Detik-detik Nabi SAW sebelum wafat, di mana beliau sempat sakit beberapa hari. Menurut banyak ulama sakitnya sekitar 5 atau 6 hari sebelum wafat. Jadi hampir 1 pekan beliau sakit, dan di mana sakit ini semakin dekat dengan ajal semakin berat. Beliau sempat tidak menghadiri jamaah beberapa hari sampai dengan wafat, dan Nabi SAW sempat beberapa kali pingsan. Beliau SAW itu ketika sakit bangun minta diambilkan air. Kemudian beliau mandi, ketika bangkit pingsan sampai beberapa kali. Dan sakit ini semakin berat di hari meninggalnya beliau meninggal di hari Senin.
Beliau meninggal di hari Senin di waktu pagi. Nah, ini hadis ini menceritakan detik-detik itu, di mana Nabi SAW ketika akan meninggal dunia, sakitnya semakin berat, dan beliau selalu ditemani keluarga beliau, termasuk putri beliau bernama Fatimah. Ada peristiwa yang menarik di mana ketika Rasulullah akan meninggal dunia, Fatimah sedang sedih sekali. Fatimah ini kan putri beliau atau anak beliau yang paling kecil, pernikahan dengan Khadijah. Ada berapa Pak putra putri beliau? Nah, putra putri Nabi ada berapa? 3. Nah, ini di TPA ulang itu. Anak-anak TPA itu hafal tuh. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Bapak-bapak ibu udah ingat balik TPA. Ya, 3 laki-laki, 4. Yang pertama siapa? Qasim, Abdullah, Ibrahim. 6 dari pernikahan bersama Khadijah. Ya, sedangkan Ibrahim adalah hasil pernikahan dengan Maria dan Fatimah. Jadi 3 laki-laki, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Sedangkan 4 perempuan, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Fatimah. Nah, Fatimah yang paling kecil. Hampir seluruh keturunan Nabi meninggal dunia ketika masih kecil-kecil, termasuk anak laki-laki beliau. Dan keturunan yang berlangsung adalah keturunan menjadi jalur Fatimah. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, punya anak 2 ya, yang laki-laki Hasan dan Husain. Inilah keturunan Nabi yang bertahan. Dari Zainab ada juga anak beliau, ada cucu beliau bernama Mama, tapi meninggal ketika masih kecil. Nah, Fatimah ini ketika sakit itu sedih sekali. Akhirnya Nabi SAW sebelum detik-detik sebelum meninggal, beliau panggil ke putrinya, didudukkan di dekatnya, kemudian dibisik. Ya. Bisikan pertama ya, membuat Fatimah menangis. Ya, menangis kan. Setelah menangis, Nabi bisikin lagi. Bisikan kedua membuat beliau tersenyum. Akhirnya ketika beliau sudah meninggal, Aisyah yang memperhatikan bisikan itu, kita bertanya. Saya sempat lihat dibisikin Nabi 2 kali. Pertama menangis, kedua tertawa. Apa yang beliau bisikkan? Aku menangis bisikan pertama, katanya Nabi SAW mengatakan kepada ayahku, mengatakan kepada sakit ini akan membawa kepada kematian. Maka aku menangis. Bisikan kedua, beliau mengatakan keluarga yang pertama kali menyusulku adalah engkau. Engkau tersebut. Ya. Jadi Fatimah itu meninggal 6 bulan setelah Nabi wafat. Jadi keluarga Nabi yang paling cepat mendahului menyusul itu Fatimah. Jadi beliau 6 bulan setelah Nabi wafat bulan Rabiul Awal. Fatimah itu wafat kita bulan Syawal, menyusul ayahnya. Maka dia tersebut. Nah, ketika Nabi SAW sakit, Fatimah ini termasuk yang sering membersamai Nabi SAW berawal. Ya, namanya anak perempuan, Pak. Apa sayang saya sama, apalagi bungsu. Maka dia mengatakan, wa aqraba ya Allah, katanya, alangkah beratnya sakit saya. Karena beliau bayangkan, Nabi itu tidak jarang sakit, makanya kita setahun ada sakit. Apa ya? Kita batuk, pilek, Nabi tidak ada sakit. Nabi sakit seumur-umur, kalau mau kita katakan 3 kali sakit. Sakit pertama beliau dalam beberapa catatan, sakit beliau pertama itu ketika pertama kali menerima wahyu, Maryam. Ketika bertemu dengan Jibril, menerima surat pertama, Iqra, beliau pulang sakit. Ya. Sakit yang kedua disebabkan racun, ya, atau sihir. Racun dari mana? Racun yang beliau makan dari paha kambing yang diracuni seorang perempuan Yahudi ketika perang Khaybar. Akhirnya beliau sakit sekali. Dan yang ketiga, yang termasuk yang kedua ini adalah beliau pernah disihir oleh seorang Yahudi, ya. Di peristiwa yang sama, beliau jadi sakit. Beliau agak mengalami halusinasi atau tidak sehat sempurna itu hampir sampai 1 bulan karena sihir tersebut dan racun. Nah, sedangkan sakit ketiga ada sakit terakhir beliau sebelum wafat. Nah, ini sakit itu 5 hari demam, ya, bolak-balik demam, berdiam, sampai meninggal. Jadi Nabi itu sakitnya seumur-umur cuma
ya 2-3 kali. Kalau kita kan setiap tahun, ada jadwal, ganti musim sakit, ganti musim sakit. Subhanallah. Fakal Nabi SAW ketika Fatimah menampakkan kesedihan tersebut, Nabi mengatakan, "Laisa ala adika karbun ba'dani." Tenang, tidak ada sakit bagi bapak tak setelah itu. Maksudnya apa? Kata saya lagi meninggal. Jadi kalau tidak ada sakit lagi nanti dua aja, sembuh, meninggal, ya meninggal. Falamma mata qalat ya abata ajaba rabban da'a. Ketika akhirnya Nabi SAW meninggal, beliau meninggal di waktu duha, ya, 12 Rabiul Awal, di hari Senin. Maka ketika itu Fatimah mengatakan ini ungkapan kesedihan yang menunjukkan hadis ini sedih itu dibolehkan terhadap keluarga yang sakit ataupun meninggalnya, menampakkan ekspresi sedih, ya, empati kepada orang-orang yang sakit dari keluarga kita atau siapapun itu dibolehkan dengan catatan selama tidak berlebihan. Ya, kesedihan, tangisan itu manusiawi, itu dibolehkan, bukan sesuatu yang dilarang dalam agama. Nah, ketika Nabi akhirnya meninggal, Fatimah menyampaikan satu ekspresi seperti kalimat ini, ya abata aja barabanda, wahai ayahku tersayang, kau telah memenuhi panggilan Tuhan. Ya abata jannah firdausi ma'ala ma'wa, wahai ayahku tercinta, surga sebagai tempat kembali. Ya abata ila jibril na'na, wahai ayahku tersayang, kepada Jibril kami titipkan. Falamma dufina qalat Fatimah, bahkan ketika Nabi SAW dimakamkan, beliau dimakamkan di tempat beliau meninggal. Yang mati di kuburan Nabi itu adalah kamarnya Aisyah. Jadi ketika Nabi meninggal itu ada satu kebingungan di antara para sahabat. Ini kita memakamkan di mana? Ya. Nabi meninggal ini para sahabat bingung. Ini kita menguburkan di Baqi, di pemakaman umum atau di mana? Maka kemudian ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, para nabi dikuburkan di mana tempat mereka meninggal. Jadi sunnahnya para nabi adalah dimakamkan di mana mereka meninggal. Di situ meninggal, di situ dimakamkan. Maka beliau dimakamkan di kamarnya Aisyah. Di kamarnya Aisyah itu sebelah kiri mihrab, di mimbar, dan seperti di mihrab, dan sebelah kiri. Ya, itu yang kemudian dimakamkan di ranjang, maka digali di situ, dimakamkan. Ya. Nah, ketika Nabi SAW dimakamkan, Fatimah mengatakan, "Atabat anfusukum an tahfu ala Rasulillah turaba." Jadi ketika itu ada beberapa sahabat, ada Fadl bin Abbas, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdullah bin Abbas, ada Abbas bin Abdul Muttalib, keluarga-keluarga yang menggali, menguruskan jenazah Nabi, mengkafani, memandikan, kemudian dimakamkan. Ketika proses pemakaman Nabi letakkan sebagaimana cara kita memakamkan, dengan lahat dihadapkan ke arah kiblat, kemudian ditutup, kemudian dimasukkan tanah, dikuburkan. Ketika proses pemakaman tersebut, Fatimah menyaksikan. Kemudian beliau dengan sekali lagi ini ekspresi kesedihan yang sifatnya manusiawi. Dan ini termasuk ungkapan yang dibolehkan. Fatimah mengatakan, apakah kalian tega menguburkan Nabi SAW dengan tanah? Tapi bukan berarti beliau tidak ridho dengan kematian Nabi SAW, tidak. Tapi ini menunjukkan apalagi sekali lagi ekspresi kesedihan yang sifatnya manusiawi. Seorang anak yang ditinggalkan wafat bapaknya. Ini boleh. Ya, selama kalimat yang dikeluarkan itu adalah kalimat-kalimat yang menolak terhadap ketetapan Allah, itu dilarang. Ya. Dan ini juga menunjukkan betapa sabarnya Fatimah sebagai putri, ya, menyaksikan semua kesedihan itu, menemani ayahnya Nabi SAW sakit beberapa waktu sampai akhirnya meninggal. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad dan Muslim. Pelajaran yang paling penting Bapak Ibu yang dirahmati dari hadis ini adalah satu, pertama, sedih boleh, ya, bahkan menangis juga boleh. Ya. Itu tangisan ataupun kesedihan tidak menafikan kesabaran. Ya, jadi ada orang yang menangis misalnya ditimpa musibah, sedih ketika ditimpa musibah, itu tidak otomatis membuat seseorang itu dianggap tidak bersabar. Ya. Jadi orang yang kemudian sedih bahkan menangis ketika ditimpa musibah, dia tetap bisa mendapatkan pahala bersabar, bahkan juga tidak disebut tidak bersabar. Nah, contohnya Nabi SAW ketika
sedih ketika beliau kehilangan putra beliau Ibrahim, meninggal waktu kecil. Ketika beliau makamkan, beliau gali kuburannya, beliau masukkan ke dalam lahat, beliau makamkan, beliau menangis. Ya. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa kita menangis? Mungkin maksud sahabat ini, maksudnya kau ajarkan kami untuk bersabar, kenapa kita menangis? Bukankah ini seakan-akan para sahabat ingin protes? Nah, katanya harus sabar, kenapa Nabi menangis? Menurut persepsi para sahabat, apakah ini menafikan sifat sabar dengan tangisan atau kesedihan kita tanpa? Maka Nabi SAW mengatakan, innal qalba la yahzun. Sesungguhnya hati itu bersedih. Wa innal ayna la tadma. Sesungguhnya hati itu bersedih. Mata itu mengalirkan air mata. Ya. Wa inna li firaqika la mahzunun. Dan berpisah dengan wahai Ibrahim adalah kesedihan. Walakin la naqulu illa ma yurdi. Tapi kita tidak akan mengucapkan sesuatu melainkan yang Allah ridhoi saja. Nah, sedih, air mata tidak menunjukkan itu orang tidak sabar, bukan. Itu tetap termasuk ekspresi kesabaran. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam dalam surat Yusuf diceritakan menangis, sedih, berdoa, minta Nabi Yusuf dikembalikan sampai matanya buta. Tapi Allah masih memuji Nabi Yakub dengan rasulun jamil, kesabaran yang indah. Jadi tangisan, kesedihan, bahkan mungkin bertahun-tahun, itu bertahun-tahun. Nabi Yakub alaihissalam itu sedih terhadap kehilangan Nabi Yusuf itu bertahun-tahun, dari kecil sampai Nabi Yusuf sudah jadi menteri keuangan, puluhan tahun. Dan Nabi Yakub masih sedih terus. Tapi Allah tetap memuji Nabi Yakub rasulun jamil. Kesabaran yang indah, itu kesabaran yang dia. Ini menunjukkan apa? Meskipun kesedihan itu bertahan di hati kita lama, bahkan menangis terus, itu tidak menafikan sifat sabar kita. Dengan catatan saja, apa itu? Selama tidak menunjukkan hati dan lisan kita kalimat-kalimat yang kita tidak ridho dengan takdir tersebut. Nah, ini bedanya. Ya. Selama kita tidak mengucapkan kenapa yang aku ambil? Ini kalimat-kalimat yang tidak benar. Inilah yang menafikan pahala sabar. Kata-kata yang kita keluarkan untuk menolak, tidak terima terhadap takdir. Nah, ini menghilangkan pahala sabar. Jadi tidak menerima dari takdir Allah itu dua. Pertama dari hati. Ya, tidak taslim, tidak ridho. Nah, ridho itu amalnya hati. Adapun lisan itu memuatkan. Apa bentuk menguatkannya? Ya tadi keluarlah kalimat-kalimat yang menunjukkan kita tidak itu dalam hidup. Kenapa kau ambil itu tidak adil di dalam hidup? Ya. Kenapa harus orang tuaku yang diambil saat saya sedang susah-susah? Kenapa kau ambil pasanganku saat saya sedang butuh? Ya, ini kalimat-kalimat apa? Protes. Ya, bahkan tidak jarang orang ketika menimpa musibah mengungkapkan ketidakadilan Allah jahat, dan seterusnya. Dan inilah yang dikatakan sebagai tidak ridho dengan ketetapan Allah. Orang yang seperti itu menunjukkan bahwasanya dia tidak sabar. Ya, dia tidak sabar. Baik. Satu hadis lagi ya. Hadis ke-29, hadis ke-5 dalam bab ini dari Usama bin Zaid ya, bin Harisah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan arsalat bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ibni qad ihtudira fashhadna farsala yuqri'u salam wa yaqulu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Salah satu putri Nabi datang mengatakan anakku sakaratul maut, datang lagi saksikan. Nah, ini yang dikatakan saya bilang ini anaknya siapa, anak Nabi yang mana ini? Zainab punya putri namanya Umamah yang kita masih kecil. Jadi ketika itu Umamah sakaratul maut, dia datang kepada Nabi, Rasulullah, anakku, ya putriku, mau meninggal dunia. Tolong datang. Fa arsala yuqri'u salam wa yaqul, maka Nabi kemudian datang, menyebut. Nabi mengungkapkan kalimat yang menenangkan. Ini berarti kalau kita takziah atau datang di keluarga yang akan meninggal dunia, kalimat-kalimat yang menguatkan. Nabi mengatakan apa? Inna lillahi ma akhadha wa inna wa lahu ma a'ta wa qala kullu syai'in lahu bi ajalin musamma. Dia mengatakan sesungguhnya milik Allah lah apa yang diambil dan apa yang diberi. Nah,
kalimat lain dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang dikasih milik Allah yang diambil milik di dunia ini ada yang benar-benar kita miliki. Apa? Ada enggak yang benar-benar milik kita? Ada enggak? Nah, semuanya milik Allah. Bahkan diri kita pun juga milik Allah. Makanya kata Nabi, lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta. Punya Allah yang diambil, yang dikasih juga punya. Ini kalimat penting sekali, kali kuat. Karena kadang kita kalau kena musibah lupa. Ya. Dan sedih kita bertambah-tambah ketika perasaan kepemilikan itu semakin kuat. Ya. Semakin kuat perasaan memiliki, semakin berat mereka hilang. Ya. Betul tidak? Semakin senang kita terhadap sesuatu, kita merasa itu milik kita, maka ketika kehilangannya semakin berat. Ya, orang tua, pasangan, anak, dan seterusnya, atau apapun, harta, properti dan lain-lain. Semakin kuat perasaan kita terikat, merasa memiliki, semakin berat. Tapi semakin kita yakin kalau saya tidak ada yang benar-benar kita miliki, ketika diambil, semakin berat. Karena dulu Rasulullah mengatakan, hidup di dunia kan seperti tukang parkir. Sebanyak apapun kendaraan kita lihat, tidak pernah merasa dimiliki. Semua merek ada. Ya, tukang parkir semua merek. Ketika diambil sama yang punya, dia tidak sedih, dia happy saja, dia menikmati. Ya, ada Mercedes di situ, ada Mercy, Toyota, lengkap. Tapi dia tidak pernah merasa memiliki. Titipan. Ada yang diambil yang punya, dia senang, tidak ada berat sama sekali. Betul juga ya. Wa kullu syai'in lahu bi ajalin musamma, dan setiap yang segala sesuatu di dunia ini Allah tetapkan ajal waktunya sesuai dengan yang Allah. Fal tasbir wal tahtasib. Kata Nabi, bersabar maki dan berharaplah pahala dari Allah Subhanahu. Maksudnya berharap pahala ini adalah mengharap, sabar itu satu hal, mengharapkan pahala dua hal yang lain. Jadi kalau kita dapat musibah, niatkan ya Allah sabar untuk ini, musibah ini berikan aku. Ya. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la yatiyannaha fa qama wa ma Musa bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa rijalun fariqun wa rufi'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aq'adahu fi hijri wa nafsuhu taqaffa. Akhirnya anak itu meninggal dunia, disaksikan para sahabat-sahabat besar. Kemudian bayi tersebut anak tersebut dipangku oleh Nabi SAW. Sebelum meninggal Nabi menampakkan ekspresi yang tegar, sabar. Tapi ketika bayi itu dipangku Nabi sesungguhkan, menangis. Jadi saya bilang, Nabi sesungguhkan. Jadi beliau seakan-akan sedang mengajarkan para sahabat, sabar, semua milik Allah, Allah yang ambil, Allah yang kasih, dia semua milik. Ketika akhirnya meninggal cucu beliau tersebut, sudah dipangku Nabi SAW, pada suruh apa? Beliau terseduh sedang, menangis. Fafadu aina faqala Sa'ad. Akhirnya salah seorang sahabat yang disebut Sa'ad bin Ubadah mengatakan, ya Rasulullah, mana? Kenapa lagi? Masa tadi kemarin kita bilang sahabat ya harus sabar. Jadi para sahabat menjaga sahabat. Karena kan mungkin para sahabat memaknai sabar itu tidak boleh nangis, bisa sedih. Bukan begitu. Itu bukan sabar. Ya, ini tetap manusiawi, menangis, sedih itu normal, manusiawi sekali. Faqala, Nabi mengatakan, hadhihi rahmatun. Inilah rahmat. Ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi. Allah jadikan rasa kasih sayang di hati para hamba. Justru ini menunjukkan kita manusia. Ya, sedih, kehilangan, menangis, itu menunjukkan kita manusia. Jadi itulah kasih sayang Allah yang Allah berikan. Ya, jangan malu apa menangis. Wa fi riwayatin dalam riwayat lain, fi qulubi man syaa'a min ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahman. Ya, Allah letakkan kasih sayang di hati hambanya siapa saja yang Dia kehendaki, dan sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Nah, justru Allah suka dalam beberapa poin ketika kita menunjukkan ekspresi menyayangi, kita lembut hati, kita menangis, kita empati, itu adalah pemberian dari Allah. Dan Allah suka dengan orang-orang yang pandai berempati, bersimpati terhadap musibah dan kesedihan.
Sudah nampak kalau ada orang musibah nih kayak sekarang ya, bencana di mana-mana, menunjukkan duka cita yang sama, perasaan yang sama, itu adalah bagian dari kasih sayang yang meletakkan di hati hamba. Dan ini termasuk ekspresi ukhuwah islamiyah yang diajarkan Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan al-mu'min ya, lil mu'min kal jasad. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu jasad. Ya, idza istaka udhun, kalau ada salah satu anggota tubuh yang sakit, sahiru jasad, maka yang lain merasakan sakit tersebut. Jadi ketika saudara kita sakit yang jauh di sana, kita ikut takut. Yang di sana menderita, kita ikut merasakan. Dan itulah bagian dari ikatan iman di antara orang beriman yang Allah berikan kasih sayang di hati mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, Bapak Ibu yang Allah rahmati, dua hadis yang kita baca, ya, bab sabar, di mana kesabaran itu adalah ekspresi hati, ya, tentang ridho atas apa yang ditakdirkan dalam kehidupan kita. Ada pun tangisan, kesedihan, empati dan simpati yang kita tunjukkan tidak menafikan sabar dalam diri seseorang. Ya. Demikian mungkin bisa kita lihat di kita jawab. Sabar aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari podcast tadi ada beberapa pertanyaan dan pengembangan dari saya. Yang pertama adalah masalah waktu sakitnya Nabi, apa dia diobati atau tidak? Karena ada juga penceramah pernah saya dengar bahwa kalau kita sakit, kita sabar dan tidak berobat, mengharap saja rahmat dari Allah, kita akan masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, bahwa Nabi juga pernah disihir dan kena sihir. Kita kan selalu diajarkan untuk melindungi dari sihir, baca Qur'an. Tapi saya sudah Nabi saja kena. Jadi bagaimana kita ini? Yang ketiga, para nabi mengetahui hal-hal yang akan terjadi. Termasuk misalnya Nabi mengetahui bahwa ajalnya sudah datang. Nabi Yakub misalnya bahwa memang Nabi Yusuf itu belum menikah dari firasatnya. Jadi pertanyaan saya, sekarang kan banyak orang pintar bilang nasibku begini, artinya bisa memprediksi akan datang. Bagaimana yang kita menyiasati? Ini dulu ya, ada 3 pertanyaan. Pertama yang ketiga dulu. Para nabi mengetahui hal yang akan datang dan karena la ya'lamu ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah. Tapi Nabi kok bisa tahu saat yang begini-begini, kadang beberapa poin. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Apa yang Nabi sampaikan tidak lain adalah informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah Nabi tahu ajalnya? Nabi tidak tahu ajalnya. Cuman beliau merasa ajalnya sudah dekat. Itu beda tahu dengan menduga. Ya, saya mau hujan ini. Nah, itu apakah saya tahu akan hujan? Enggak, saya menduga akan hujan. Ya, kayak rasa-rasa saya mau sakit ini. Karena perasaan badan saya sudah tidak enak. Apakah saya tahu akan sakit? Enggak, menduga akan sakit. Jadi bedakan tahu itu artinya betul-betul tahu, 100%. Enggak. Jadi kalau ditanya apakah para nabi mengetahui hal yang baik? Enggak, para nabi tidak mengetahui hal yang baik. Kecuali apa yang telah Allah kabarkan dan sampaikan kepada mereka. Itu satu. Jadi tidak ada yang tahu siapapun. La ya'lamul ghaiba illallah. Itu ada ayatnya. Tidak ada tahu perkara baik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang tahu perkara baik, pendusta, bohong. Ya, bohong, pastikan itu bohong. Dan itulah yang kata Nabi SAW, Dajjalun. Dajjal yang kecil itu ya para dukun itu. Jadi ada satu cerita seorang ulama berhadapan dengan seorang tukang ramal. Dia bilang saya tahu semua. Ya, saya tahu ini orang di sini. Langsung dia bilang, lamanya dia bilang, mana ada bohong gitu. Datang ke sini kalau betul memang dia tahu semua. Ya, berdebat kita saksikan semua. Ya. Akhirnya buku tadi merasa bisa tidak. Tapi Ustaz, mau ke itu saya buktikan, iya. Mau ke buktikan iya. Kalau mau ke berdebat sama saya punya satu syarat.
Langsung dukun tadi bilang, apa syaratnya? Ya, apa minta Pak Muki? Kalau memang tahu Ki, coba sebutkan. Syarat satu saja tidak bisa kita. Dia terdiam. Dia bilang kan tahu semuanya kan? Dia mengklaim apa? Tahu semua. Saya tahu semua. Ada yang tanya. Akhirnya ulama tadi mengatakan, saya mau terima tantangan dengan satu syarat. Dia malah bertanya, apa syaratnya? Ya kalau memang tahu, coba sebutkan apa syaratnya. Ternyata tidak bisa. Ini artinya akhirnya terdiam dan dukun itu apa? Di hadapan orang banyak. Jadi ulama ini memberikan pelajaran. Sebagian orang mulai yakin dia tahu semuanya. Nah buktinya itu dibuktikan dengan cepat saja. Nah, bahwasanya dia itu bohong. Ini yang pertama. Ya, yang kedua tadi kena sihir, apalagi itu betul. Sihir itu lahu takfir. Ini yang disebutkan pendapat jumhur mayoritas ulama. Sihir itu punya pengaruh. Karena dia dijamping di orang, disihir orang itu. Karena Nabi juga akan disihir. Nabi itu disihir orang Yahudi dengan rambut beliau diikat dengan mayang kurma, dibacakan mantra-mantra, dimasukkan ke dalam sumur. Ya, jadi beliau mengalami satu goncang gitu kayak tak jelas halusinasi dan lain-lain. Sampai akhirnya Allah datangkan malaikat Jibril untuk mengajarkan doa. Doanya apa? Al-Mu'awwidzatain. Surat Al-Falaq, surat An-Nas. Ya, itu dibaca menjadi ruqyah. Maka Jibril kemudian mengajarkan ruqyah Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yudhika Allahu yashfika. Ya. Tapi para ulama mengatakan sihir memang bisa mencelakai, betul. Sihir bisa mengenai seseorang benar, tapi biidznillah, dengan izin Allah SWT. Nah, jadi bukan berarti kemudian kita takut dosa takut, nanti kita berlindung kepada Allah SWT dengan baca dosa takut. Kalaupun kena, maka itu tidak akan kena kecuali dengan sesuai kehendak dan izin Allah SWT. Kalau tidak kena, tidak perlu takut. Ikhtiar kita sebagai hamba jaga dengan amalan-amalan diri zikir yang diajarkan Nabi SAW. Ya, ayat kursi pagi dan petang, al-mu'awwidzatain, ya, pagi dan petang. Langsung dikirim ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya. Ya, termasuk anak-anak masih kecil doakan. Nah, ini bagian dari ikhtiar. Ya, usaha kita agar tidak diganggu jin, setan, ataupun sihir dan lain-lain. Nah, jadi sihir bisa kena, ya bisa. Nah, tapi tidak akan kena kecuali dengan izin Allah SWT. Ikhtiar kita membentengi diri dengan amalan. Ini yang kedua. Yang pertama, Nabi SAW sakit, betul Nabi sakit. Apakah beliau berobat? Ya, di sakit yang terakhir ini. Saya belum dapat catatan atau riwayat menunjukkan beliau berobat dalam arti datang ke tabib, dokter, gitu ya, minum-minum ramuan tertentu. Saya belum dapat riwayat itu. Ya, karena beliau sakitnya dalam arti sakit yang bukan penyakit-penyakit yang seperti kita, Pak. Ini sakit biasa normal, demam. Dan demam itu sebenarnya sakit biasa saja kan. Nah, beliau sakit, demam, panas badannya. Dan kemudian akhirnya beliau meninggal dunia. Tapi bukan berarti beliau tidak berobat, beliau berobat. Contoh seperti apa? Nabi SAW sabdakan, "Ma anzalallahu da'an illa anzalahu dawa'an." Jadi Allah turunkan satu penyakit, melainkan Allah turunkan obat. Ya, fatadawau kata Nabi SAW, maka berobatlah kalian. Ini menunjukkan Bapak Ibu jamaah sekalian, yang bisa menyembuhkan itu memang cuma Allah. Karena Allah la syafi. Tidak ada manusia dokter saya katakan bisa menyembuhkan. Manusia hanya bisa mengobati. Perhatian ya, ini penting kalimat ini. Manusia hanya bisa berobat, dokter hanya bisa mengobati. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Tidak ada yang bisa. Ya. Obat itu hanyalah sebab datangnya sehat. Ya, penyebab. Ini namanya hukum kausalitas. Ini air, haus nih, minum air, hausnya hilang dah. Nah, tapi yang sebenarnya menghilangkan haus itu dengan izin Allah. Api bisa membakar itu dengan izin Allah. Itu hukum kausalitas. Ya. Jangan sampai kita meyakini ya karena api bisa membakar itu karena api enggak, karena izin Allah. Buktinya adalah ada api yang tidak membakar kan? Ada Ibrahim alaihissalam menyimpan dari bakar api. Nah, kenapa Allah tidak izinkan? Nah, ini penting pelajaran akidah. Jadi segala hal yang sudah hukum kausalitas sebab akibat, hakikatnya adalah dengan izin Allah.
Tapi Allah jadikan itu sebagai hukum alam agar kita pelajari, oh ini penyebab sakit ini, obatnya ini, sakit ini obatnya. Maka kita diperintahkan secara sebagai hamba untuk ikhtiar. Nah ikhtiar ini adalah usaha, dan Allah memberikan pahala dari usaha kita terus. Tapi sekali lagi yang menyembuhkan satu-satunya adalah Allah SWT. Maka Nabi SAW mengatakan dalam banyak riwayat misalnya berobatlah dan lain-lain. Apakah Nabi berobat juga? Nabi berobat. Nabi makan minuman, beliau minum habatus saud, makan habatus saud dan lain-lain. Ya, untuk ikhtiar sebagai hamba. Tapi kalau meyakini sembuh dan lain-lain untuk seperti itu. Semoga terjawab. Ya oke, dari Pak Amar silakan Pak Tam. Asal sedikit lagi saya ingat ya. Mungkin hadis yang dinukil Pak Haji tadi, ada seorang perempuan dia sakit ayam. Sakit ayam. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan saya sembuh. Penyakit ayam, kalau epilepsi. Kalau kambuh itu kan tidak terkontrol, baiknya lagi baik. Maka dia datang kepada Nabi Rasulullah, saya sakit begini, tolong doakan saya sembuh. Akhirnya kemudian Nabi memberikan tawaran, saya doakan insya Allah sembuh dengan izin Allah. Atau pilihan kedua, bersabar mati, Allah jangan masukkan kau ke surga. Pilih yang mana? Maka kemudian wanita tersebut mengatakan, kalau begitu saya bersabar. Karena tawarannya tadi kalau bersabar masuk surga. Tapi satu ya Rasulullah, apa itu? Tolong doakan saya agar auratku tidak terbuka kalau kamu mungkin. Maka Nabi berdoakan ya Allah, tutup auratnya ketika penyakit ini. Kenapa Nabi SAW memberikan tawaran itu? Karena epilepsi ini memang penyakit yang bahkan sampai hari ini juga belum ada obatnya, dalam arti obat yang bisa benar-benar menyembuhkan. Ya. Sehingga Nabi SAW menginginkan wanita tersebut untuk bersabar, seperti itu, memandang itu sebagai ujian yang Allah berikan kepadanya, sebagai biaya dalam tanda kutip untuk menembus surga. Ya. Sehingga Nabi SAW memberikan dua tawaran tadi. Kalau saya doakan, insya Allah sembuh. Ya. Insya Allah sembuh. Karena yang menyembuhkan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah saja buat Nabi meraih Allah sembuhkan itu orang. Karena yang kasih sakit dan yang menyembuhkan jelas Allah. Tapi pun Nabi memberikan pandangan yang lain. Bahwa saya sakit tak uji. Kalau sabar, maka balasannya surga. Sekarang pilih mau sembuh atau sabar. Jadi dia bilang, sabar saja. Dia pilih sabar. Jadi minta awalnya minta sembuh. Tapi Nabi tolong kalau saya kambuh itu. Saya khawatir auratku terbuka. Kalau agar Allah doakan saya agar auratku tidak terbuka ketika penyakit itu. Demikian. Betul. Ustaz, kalau meninggal di tempat beribadah itu kayak masjid, bagaimana itu Ustaz jaminannya? Surga atau bagaimana? Memang ada beberapa riwayat yang disampaikan Nabi tentang keutamaan waktu tertentu, tempat tertentu. Ya, sehingga kita kemudian berharap meninggal di situ. Ya, seperti meninggal di hari Jumat, meninggal di Makkah, ketika haji umroh. Tapi sebenarnya dimanapun kita meninggal, jika amal kita baik, itu tidak ada soal. Seperti Nabi cerita, ya. Nabi itu dalam beberapa riwayat disebutkan para ulama tentang keutamaan meninggal di hari Jumat. Betul ya? Kita datang orang meninggal di Jumat, meninggal di Jumat. Tapi ketahuilah Nabi sendiri meninggal bukan di hari Jumat. Apa kemudian orang yang meninggal di selain hari Jumat kurang baik? Tidak. Ya, tidak. Jadi jangan dianggap tempat-tempat tertentu atau waktu-waktu tertentu itu kemudian mempersempit ruang kebaikan pada diri seseorang. Jangan dipandang. Karena pada dasarnya dimanapun kita meninggal, ya, bahkan di tempat yang dipandang lurus sekali, ya, orang mungkin bisa menilai, dia meninggal di sini pasti begini. Padahal boleh jadi dia meninggal dalam kondisi yang baik. Ya. Kondisi baik artinya apa? Amalnya baik, dia sudah bertobat dan seterusnya. Maka sebenarnya baik ataupun tidak sesuatu tergantung amalnya dan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun waktu, tempat di mana dia meninggal hanya indikasi kecil yang menunjukkan dia baik atau ya. Jadi jangan bilang dikira
meninggal di tempat karaoke misalnya, pasti neraka ini. Nah, belum tentu. Siapa tahu dia datang ke situ sudah tidak semangat, sudah gelisah dan lain-lain, kemudian dia istighfar meninggal juga. Kita tidak tahu kan. Memang secara zahirnya dia mendekati di situ. Sama yang meninggal di masjid juga belum tentu langsung otomatis surga. Siapa tahu pas mau mencuri sendal meninggal. Ya, tidak tahu kan. Artinya memang itu indikasi, ya, tapi bukan indikasi utama. Indikasi utama adalah tetap amalnya, hubungan batin dia dengan Allah, kebiasaannya itu kita lihat. Secara zahir, adapun secara isi batin hati kembali kepada Allah. Ya, seperti itu. Jadi memang tempat waktu tertentu yang disebutkan menunjukkan keutamaan tertentu memang ada, tapi bukan ukuran satu-satunya. Ya, seperti Nabi sebutkan malam Jumat, hari Jumat di Mekah, di mana? Di Madinah, di mana? Di masjid. Karena banyak para sahabat juga tidak meninggal di Mekah dan tidak meninggal di Madinah. Bahkan juga tidak meninggal di masjid. Apakah menafikan kebaikan? Tidak. Jadi ini hanya indikasi-indikasi yang disebutkan Nabi, bukan untuk membatasi, ya, bukan untuk membatasi. Bahkan Nabi pun yang mengatakan keutamaan wafat di hari Jumat, meninggalnya di hari Senin. Ya, di hari Senin. Begitu yang Allah. Ya mungkin dari jemaah ibu di belakang ada mau ditanyakan. Oh Pak Nasir, tapi iya, silakan Pak Nasir. Tapi Ustaz saya mau bertanya, seperti yang Ustaz katakan bahwa tidak ada satupun yang di dunia ini yang kita miliki, yang kita punya, itu dengan kejadian yang ada. Maksud saya pernah membaca ada ulama sufi mengatakan bahwa apabila kita ingin ada, maka kita harus tidak ada. Kira-kira penjabarannya saya sangat awal yang bisa kami cepat mengerti itu gimana kira-kira itu. Kalau kita ingin ada, maka kita harus tidak ada. Iya. Ini sebenarnya ungkapan-ungkapan para sufi yang menunjukkan tentang bagaimana seorang hamba memang harus melepaskan segala hal yang menjadi sifat kepemilikan diri. Jadi ada konsep yang disebutkan para ulama disebut ananiyah. Ananiyah itu adalah satu fase di mana seseorang harus melepaskan segala sifat keakuan. Ini karena aku bisa ini karena aku. Jadi semua kata aku diganti dengan kata aku. Nah, ini satu fase di mana salah satu proses kita untuk membersihkan diri, membersihkan hati dan mendekatkan diri kita kepada Allah adalah melepas sisi-sisi keakuan yang menunjukkan apa? Menunjukkan ekspresi lemah, ekspresi butuh kepada Allah dan seterusnya. Sehingga eksistensi kita di hadapan Allah baru diakui ketika kita merasa tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Itu kurang lebih seperti itu penjelasan. Ketika bilang ini karena saya, ini gaji karena usaha saya, ini anak karena saya menikah. Nah itu kan biasanya kalau kita terjebak dalam hukum kehidupan yang seperti itu ya. Ini saya bisa bicara begini karena saya belajar, karena saya belajar, bukan karena Allah kasih saya ilmu. Saya makan begini karena saya pergi beli ke warung. Nah kita kemudian sering lupa menyandarkan itu kepada Allah. Saya bisa buat seperti ini, saya bisa punya ini ya karena saya usaha, betul lah. Saya tidak kita ngomong gitu. Ya, kalau mau begitu usaha kok. Nah, seakan-akan kita melupakan yang hakikat memberikan adalah Allah SWT. Nah, jadi satu tahap pertama pembelajaran dalam madrasah pertama itu adalah untuk mensucikan jiwa, itu menghilangkan namanya kata-kata ananiyah, keakuan. Karena aku, karena saya, sebab saya, usaha saya, milik saya, tapi diganti dengan saya bisa begini karena aku. Saya bisa dapat ini karena bantuan Allah. Saya tidak bisa kuat begini kecuali la haula wala quwwata illa billah. Sehingga itu yang kemudian selalu dilatih ya, agar hati kita ini tidak banyak terikat dengan usaha, materi dan seterusnya. Tapi selalu meyakinkan dan selalu ingat ini semua karena Allah dan Allah, dan nanti akan kembali kepada Allah. Seperti itu kurang lebih jawaban Allah.
Ya, dari jemaah Bapak Ibu di Ibu di Ibu mana? ada ibu-ibu? Ibu bisa ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak saya alistasi. Berkaitan tadi dari pertanyaan Pak Adi, itu kan memang ada para sahabat sahabiah yang dijamin masuk surga Ustaz. Saya pernah baca buku yang 10 utama, kemudian ada buku tambahan sampai 38 sahabat sahabiah yang yang dijamin masuk surga. Pertanyaan saya, apakah kalau kita lihat para sahabat yang lain, artinya kan tidak disebutkan secara seperti misalnya sahabat yang hebat di perang misalnya Khalid bin Walid. Nah, saya tidak ada di daftar sahabat yang disebutkan di buku itu termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, dalam hal ini apakah memang seperti itu nanti para sahabat mungkin ada juga mungkin dicuci dulu istilahnya begitu kemudian dimasukkan surga. Seperti apa Ustaz? Sahabat itu bertingkat-tingkat. Ya. Jadi kalau dikatakan sahabat adalah malakian Nabi mukminan bihi mata ada Islam. Siapa saja yang pernah hidup bersama Nabi, ketemu Nabi meskipun sebentar, beriman kepadanya dan mati dalam keadaan kondisi muslim. Inilah definisi sahabat. Nah, para ulama mengatakan jumlah sahabat yang dengan definisi ini ada 100.000 lebih. 100.000 lebih banyak sekali. Apakah semuanya selevel? Tidak, beda-beda. Ya, ada sahabat yang petani, ada pedagang, ada. Tapi ada yang sahabat yang levelnya Surah Al-Masyur, ada 10 sahabat yang dijamin surga. Ada sahabat yang Ahlul Badar, veteran perang Badar. Ada yang veteran Baitul Ridwan, ada yang Muhajirin wal Ansar, ada As-Sabiqun dan Al-Awwalun, dan bertingkat-tingkat seperti. Nah, ada pun para sahabat yang dalam beberapa kasus mereka mendapatkan kabar khusus dari Nabi. Ya, ini termasuk dalam kategori hadis-hadis yang al-mubasyirat, kabar gembira dari Nabi. Ada sekian sahabat termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, itu memang hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang person. Ya, person apa? Mereka dikabarkan secara pribadi langsung. Ya, mereka akan masuk surga. Nah, ini adalah kabar gembira yang disegerakan. Nah, memang jumlahnya tidak banyak, hanya puluhan saja. Terus bagaimana dengan sahabat lain? Apakah tidak masuk surga? Ya Allah alam. Tapi mereka terkena dengan ujian Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha. Kalimat ridha ini adalah sebagian ulama menafsirkan Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah adalah mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ridha kan. Tapi apakah langsung atau tidak? Allah alam, saya tidak tahu. Ya, karena sahabat juga ada yang maksudnya dalam arti pribadi-pribadinya. Tentu tadi amalnya berbeda-beda, masa bersahabatnya berbeda-beda, tingkatan amal pemahaman yang berbeda-beda. Ya, sebagian sahabat betul-betul takwanya luar biasa seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Ada juga yang masih, bahkan di zaman Nabi sahabat yang masih mabuk juga ada. Masih mabuk. Tapi sahabat. Ya. Ketika itu Umar mengatakan ini munafik ya Rasulullah. Namanya sahabat namanya Nu'aim. Bila dia itu munafik orang ini Rasulullah. Masih mabuk saja. Kata Nabi jangan dicela. Itu kebiasaan buruk yang belum bisa dilepaskan. Sesungguhnya dia mencintai Allah. Nah, jadi apakah nanti akan ada singgah ke neraka? Oh, mungkin boleh jadi ada. Kalau misalnya ada dosa yang belum ditobati, maka itu termasuk penyebab seseorang itu akan disingkirkan dalam proses hisab pembersihan oleh Allah SWT. Tapi untuk secara umum, secara generasi, sahabat adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang punya garansi dari Allah dari Allah SWT. Dan Nabi SAW mengatakan khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunhum. Sebaik-baik zaman adalah zaman itu maksudnya orang-orang secara pilihan manusia. Tapi itu person yang berbeda-beda. Tapi secara umum mereka adalah termasuk generasi yang paling baik. Mungkin itu jawaban dari Allah. Ya, karena waktu saya mohon tutup pertama.
Baik Bapak Ibu yang Allah rahmati, demikian kita bisa kita kaji bersama dua hadis masih dalam bab sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat di majelis ini. Jadikan majelis ini majelis yang menambah amal soleh dan menjadikan kita semua insyaallah. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.